Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku kelas 11 IPS. Selamat datang di materi fikih kelas 11 ganjil. Kita lanjutkan materi kita yaitu tentang penganiayaan dan kisos. Ya, ini super kita bersama saya Ibu Lia Susi Setiawati SPDI. Tetap semangat ya, yuk kita mulai materi kita hari ini. Ya, kompetensi dasar yang harus kita kuasai yang pertama tentang KI 3.1 pengetahuan yaitu menganalisis ketentuan tentang jinayat dan hikmahnya. 4.1 menyajikan hasil analisis tentang pelaksanaan ketentuan jinayat dan hikmahnya. Ya, kita akan mempelajari tentang penganiayaan. Apa itu penganiayaan? Penganiayaan dari segi bahasa menurut kajian Islam yaitu dikatakan juga jarimah atau tindak pidana atau juga dikatakan pelukaan. Sedangkan menurut istilah penganiayaan yaitu perbuatan tindak pidana berupa melukai, merusak fungsi atau menghilangkan anggota tubuh seseorang yang dimaksudkan untuk menyakiti atau menyiksa orang lain dengan sengaja. Macam-macam penganiayaan. Penganiayaan ada dua macam. Yang pertama yaitu penganiayaan berat, yang kedua penganiayaan ringan. Penganiayaan berat yaitu perbuatan merusak bagian badan yang menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi anggota badan tersebut, seperti memukul tangan sampai patah, merusak mata sampai buta, dan lain sebagainya. Sedangkan penganiayaan ringan yaitu perbuatan melukai bagian badan yang tidak sampai merusak atau menghilangkan fungsinya, melainkan hanya menyebabkan luka atau cacat ringan. Tindakan penganiayaan di atas dikenakan sanksi apabila memenuhi beberapa unsur sebagai berikut, yaitu pertama, perbuatan tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. Yang kedua, tidak dengan maksud patut atau dengan kata lain melewati batas yang diinginkan. Ketiga, perbuatan tersebut diiringi dengan niat ingin menyakiti orang lain. Ya, kita belajar tentang kisos selanjutnya. Apa itu kisos? Kisos berasal dari kata kososo yang artinya memotong atau berasal dari kata itsko yang artinya mengikuti, yaitu mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atas perbuatannya. Sedangkan menurut syarak, kisos ialah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku tindak pidana pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja atau penganiayaan. Sebentar. Ya. Ini pengertian kisos tadi. Ya, macam-macam kisos sekarang. Ada dua macam yaitu yang pertama kisos untuk tindak pembunuhan yang merupakan hukuman bagi pembunuh saja. Yang kedua, kisos untuk tindak penganiayaan yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai
merusak fungsi atau menghilangkan anggota badan. Selanjutnya hukum kisos. Ya, hukum kisos dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 45 yang artinya kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya atau balasan yang sama. Kisos itu balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Maidah ayat 45. Lima syarat kisos. Di sini ada 5 syarat sehingga kisos itu diperbolehkan, boleh dilaksanakan atau wajib dilaksanakan apabila memenuhi 5 syarat ini. Yang pertama, orang yang terbunuh itu terpelihara darahnya. Artinya, seseorang mukmin yang membunuh orang kafir, orang murtad, atau pezina tidak dikenakan kisos, tetapi dijatuhi hukuman lain menurut pertimbangan hakim. Sabda Rasulullah, tidak dibunuh orang muslim dengan sebab ia membunuh orang kafir. Denda berat atau diat mughaladah dalam tradisi hukum Islam sering berupa unta atau memerdekakan budak. Hal ini tentu saja pada awalnya disesuaikan dengan kondisi masyarakat Arab pada saat itu, meskipun ada alternatif sanksi hukum lainnya. Bila tidak dipenuhi alternatif pertama dalam rangka pelestarian habitat unta yang semakin langka, tentu saja denda yang berupa ratusan unta betina itu layak dipertimbangkan untuk diganti dengan barang atau uang yang senilai dengan denda yang mesti dipenuhinya. Kedua, pelaku pembunuhan atau penganiayaan tersebut telah baligh atau berakal. Yang ketiga, pelaku pembunuh itu bukan bapak atau bukan orang tua yang terbunuh. Maka tidak wajib kisos bagi bapak yang membunuh anaknya, akan tetapi wajib kisos apabila anak membunuh bapaknya. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah yang artinya dari Umar bin Khattab, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh bapak dikisos sebab membunuh anaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh. Orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh atau tidak lebih rendah, seperti sama-sama beragama Islam, sama-sama dia merupakan orang yang merdeka, atau hamba sahaya dengan hamba sahaya. Sebagaimana firman Allah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Quran surat Al-Baqarah ayat 178. Selanjutnya yang kelima, kisos dilakukan dalam hal yang sama, yaitu misalnya membunuh jiwa, maka harus dilakukan kisos dengan jiwa pula. Anggota badan dengan anggota badan,
seperti mata dengan mata, telinga dengan telinga, dan sebagainya. Terdapat dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 45 yang artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun ada qisosnya. Quran surat Al-Maidah ayat 45. Hikmah kisos dari kisos ya, ada hikmah yang dapat kita ambil bahwasanya suatu keadilan itu harus ditegakkan ya. Yang kedua, dengan adanya kisos maka kita bisa memelihara keamanan dan ketertiban. Adanya kisos mendorong orang untuk berpikir lebih jauh lagi bila ada niat untuk melakukan pembunuhan atau penganiayaan. Lebih jauh dari itu, setiap orang sadar akan menjauhkan diri dari nafsu membunuh ataupun melukai orang lain. Dan juga ketiga, dengan kisos dapat mencegah pertentangan dan permusuhan, yang mana akhirnya bisa mengundang terjadinya pertumpahan darah. Dengan hukum kisos ini akan membantu pemerintah dalam usaha memberantas kejahatan, keamanan dan ketertiban, dan hidup rukun. Kedamaian terhindar dari permusuhan terjamin dan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tambahan satu lagi, dengan kisos ini adalah sebagai penggugur dosa bagi pelaku kejahatan. Rasulullah bersabda, tetapi siapa saja yang melanggar sesuatu darinya, lalai diberi hukuman di dunia, maka hukumannya itu adalah kafarah atau penghapus dosa. Dan barang siapa yang melanggar sesuatu darinya, lalu ditutupi oleh Allah Azza wa Jalla kesalahannya atau tidak dihukum, maka terserah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia menghendaki diampuninya kesalahan orang itu, dan kalau dia menghendaki disiksanya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, terima kasih. Sekian materi hari ini. Oh ya, satu lagi ada tambahan, yaitu pembunuh oleh massa. Apabila ada sekelompok atau beberapa orang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka atau para pembunuh tersebut harus dikisos. Hal tersebut berdasarkan pendapat Umar bin Khattab, dan dia sendiri pernah melaksanakan hukum bunuh tersebut terhadap beberapa orang yang secara bersama-sama telah membunuh seseorang di tempat yang sunyi. Dalam suatu riwayat disebutkan sebagai berikut. Artinya dari Said bin Musayyab bahwa Umar radhiyallahu anhu telah menghukum bunuh 5 atau 6 orang yang telah membunuh seorang laki-laki secara tipuan di tempat sunyi. Kemudian ia berkata, andai kata semua penduduk Sun'a secara bersama-sama membunuhnya, niscaya aku bunuh semua. Ya, terima kasih. Selesai materi kita hari ini. Tetap semangat menjalani pembelajaran meskipun masih daring. Semoga bermanfaat untuk kalian. Semoga dapat diterima kalian dengan baik. Jika ada pertanyaan bisa sharing di grup WA. Dari Bu Guru sekian. Bu Guru mohon maaf jika ada salah tutur kata atau kekurangan apapun. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.